warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akram, kelas 06 SMJP 032 dengan NIM 231010503382. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah perpajakan dasar yang berjudul Pajak Penghasilan PPh pasal 21. Yang pertama, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21 atas bonus dan tunjangan hari raya atau THR. Materi ini penting karena hampir setiap karyawan berpotensi menerima bonus maupun THR yang menjadi objek pajak dan wajib dihitung sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Selanjutnya ada pengertian dan subjek PPh 21 atas bonus dan THR. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Subjek PPh 21 atas bonus dan THR meliputi karyawan tetap, karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas, direksi dan komisaris perusahaan, penerima pensiun yang memperoleh bonus dan tunjangan tertentu. Artinya siapapun yang menerima bonus dan atau THR dari pemberi kerja dapat dikenakan PPh pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya ada objek PPh 21 atas bonus dan tunjangan. Objek pajak yang dikenakan PPh pasal 21 meliputi bonus tahunan sebagai penghargaan atas kinerja. Selanjutnya ada tunjangan hari raya atau THR. Terus ada insentif dan tambahan penghasilan lainnya yang diberikan di dalam periode tertentu. Selanjutnya ada bonus dan THR termasuk kategori penghasilan tidak teratur hingga perhitungannya menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER. Selanjutnya ada tarif efektif rata-rata atau TER. Mulai tahun 2024, pemerintah menerapkan metode tarif efektif rata-rata atau TER untuk menghitung PPh pasal 21. Tarif TER berdasarkan penghasilan kena pajak tahunan adalah penghasilan tahunan tarif TER Rp 0 sampai Rp 60 juta per 60 juta 0%, lalu Rp 60 juta sampai Rp 50 juta yaitu 5%, Rp 100 juta sampai Rp 200 juta yaitu 10%, Rp 200 juta sampai Rp 500 juta yaitu 15%, lalu ada Rp 15 juta sampai Rp 5 miliar yaitu 20%. Semakin besar penghasilan tahunan seseorang, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Selanjutnya ada langkah menghitung PPh 21 atas bonus dan THR. Cara menghitung pajaknya adalah penghitung penghasilan tahunan sebelum bonus dan THR, tambahkan bonus dan THR ke penghasilan tahunan, tentukan tarif TER sesuai total penghasilan, hitung pajak sebelum menerima bonus dan THR, hitung pajak setelah menerima bonus dan THR. Selisih kedua pajak tersebut merupakan PPh 21 yang dipotong atas bonus dan THR. Metode ini dianggap lebih sederhana dan transparan dibandingkan metode sebelumnya. Selanjutnya ada contoh perhitungan. Misalnya seseorang karyawan memiliki gaji yaitu 10 juta rupiah dengan bonus 15 juta rupiah dan THR 10 juta rupiah. Penghitungnya adalah penghasilan tahunan sebelum bonus dan THR. 10 juta rupiah dikali 12 sama dengan 120 juta rupiah. Setelah ditambah bonus dan THR, 120 juta ditambah 15 juta ditambah 10 juta rupiah sama dengan 145 juta rupiah. Karena penghasilan berada pada kelompok 100 juta sampai 200 juta,
Tarif THR yang digunakan adalah 10%. Pajak sebelum bonus dan THR 10% dikali 120 juta rupiah, yaitu sama dengan 12 juta rupiah. Pajak setelah bonus dan THR 10% dikali 145 juta rupiah sama dengan 14 juta 500 rupiah. PPh 21 atas bonus dan THR yaitu 14 juta 500 rupiah dikurang 12 juta rupiah sama dengan 2 juta 500 rupiah. Jadi pajak yang harus dipotong atau bonus dan THR adalah sebesar 2 juta 500 ribu rupiah. Lalu ada kesimpulan dari materi ini. Sebagai kesimpulan, bonus dan THR merupakan objek PPh pasal 21. Menerima bonus dan THR seperti karyawan tetap, tidak tetap, direksi, komisaris, dan pensiunan dapat dikenakan pajak. Perhitungan pajak menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Pajak bonus dan THR dihitung dari selisih pajak sebelum dan sesudah penghasilan tambahan diterima. Metode THR membuat perhitungan pajak lebih mudah, sederhana, dan transparan. Sekian materi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.